Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Gali. Kali ini dalam segmen Bisa Peluk, Bincang Santai Pelaku Koperasi dan UKM. Hari ini spesial banget teman-teman. Saya udah maca apa ini ya? Maca ala-ala santri. Maca ala-ala santri pakai sarung, pakai kemeja. Kita udah hadir di sebuah UKM yang ada di Sukoharjo, namanya adalah Sarung Serawung. Bisa dilihat ini adalah kita sedang berada di showroomnya. Ini udah banyak karya-karya dari mereka, ada macam-macam sarung batik. Langsung aja kita mungkin ngobrol-ngobrol sama owner dari Sarung Serawung. Selamat siang Mas Fredita. Ya, Flores Mas. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Lagi sibuk baik. apa hari ini? Hari ini sibuk beredar ya Mas. Sebenarnya agak aneh ya nanya sibuk apa sama pelaku UMKM batik sarung gitu ya. Berarti lagi sibuk ngurusin usahanya gitu. Oke Mas Fredita. Iya. Saya mungkin mau mulai dengan ini deh. Ini kan Indonesia kelahiran tahun berapa? Saya 93 Mas. Oh 93? Iya. Oh, di bawah saya bahkan ya? Oh, iya. Saya 91. Nggak kelihatan Mas. Mas Fredita ini kan, berarti kan kita kan kaum milenial. Saya mungkin kayaknya agak kaget sih kalau, bukan kaget ya, maksudnya kayak untuk kaum milenial, kaum yang masih bisa dibilang muda lah. Yeah. Kenapa kepikiran bikin UKM yang produknya itu sarung? Sarung itu kan identiknya kan nyun sewu ya, orang-orang tua gitu kan, yang orang-orang di desa biasanya kan pakai sarung gitu. Kenapa kepikiran bikin sarung dan apa triggernya waktu itu? Mungkin bisa diceritakan dari situ. Ya. Jadi gini Mas, tahun 2017 tepatnya ya Mas. Sarung Serawung itu sendiri hadir Mas. Ya. Ya melalui latar belakang tidak lepas dari keluarga sendiri karena bapak, kemudian simbah, bahkan ngapunten guru-guru saya, orang-orang sekitar itu banyak banget yang sarungan Mas. Oh, okay. Tapi ketika waktu itu kan kalau sarung itu ngapunten cuma ya polos, kotak-kotak atau cuma yang enggak motifnya ada gitu-gitu aja lah. Gitu aja, Mas. Nah kemudian 2017 itu saya itu terselip ide itu sebenarnya itu pengennya berbisnis Mas. Pengennya berbisnis waktu itu malah sebenarnya ada project itu suruh bikin bahan untuk baju. Bahan untuk baju itu sudah mulai, kemudian nyantolnya sarung itu apa saya terapkan ya batik ini ke sarung gitu Mas. Jadi batik tapi kita jadikan sarung waktu itu 2017 itu Mas. Jadi ya tak terlepas dari pengaruh sarungan keluarga sih Mas. Yang dulu awalnya bapak simbah itu koleksinya itu kan sarungnya kotak-kotak, kemudian sarung polos, terus sekarang sudah beralih ke batik semua. Tapi Mas Fredita berarti memang dari Mas Freditanya sendiri emang seneng sama sarung itu? Seneng sarung sih Seneng Mas. sarung? Iya, basicnya seneng sarung. Karena terinfluence sama orang-orang sekitar ya, rumah pakai sarung, memang seneng pakai sarung aja gitu ya? Ada celah itu kan tadi kan Mas, terus kok kayaknya menarik ini sarung batik untuk motif batik untuk sarung, jadinya sekalian kita terapkan ini. Waktu itu udah mulai itu belum? Kalau saya lihat sekarang kan dari motif-motifnya atau mungkin dari salah satu packagingnya ini yang terbaru. Iya, Mas. Ini kan bisa dibilang pangsa pasarnya adalah anak-anak muda. Anak-anak muda kan. Ini bahkan kalau teman-teman lihat sekilas, ini lebih mirip merchandise itu Mas. anak punk ya kan, kayak popang gitu loh, musik Solo ya, skena musik gitu loh. Benar. Padahal ini packaging sarung. Kalau waktu mulai di tahun 2017 itu Mas Fredita udah dipikirkan belum kayak ini nanti brandnya adalah Sarung Serawung, terus nanti pangsa pasarnya adalah anak-anak muda bla 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 gitu, atau masih sebatas ya sarung dulu aja deh pokoknya? Ya jadi 2017 itu kan Mas, itu posisi saya itu sebenarnya mohon maaf saya masih bekerja itu dulu itu. 2017 iya kantoran Mas. Kemudian 2017 saya memulai bisnis ini. Ya istilahnya dulu memulai bisnis ini juga iseng nih Mas, karena kan masih buat sambenan saya bekerja kan. Oh masih jalan. Udah 2018 kok tambah kesini tambah berjalan, tambah banyak orderan kan. Akhirnya 2018 itu saya resign. Nah setelah resign itu baru
beneran saya mulai dipikirkan konsentrasi gitu. ini Mas. Kalau dari awal ya saya nyiptain sarung ya hanya untuk identitas agama aja, kemudian untuk sholat, kemudian untuk majelisan gitu aja sih Mas. Dulu awal-awal ya foto produk itu cuma mohon maaf baju koko, kemudian sarung, kemudian sandal, pecisan gitu Mas. Tapi ternyata belum terlalu meledak gitu lah Mas. Meledaknya itu baru 2019 ke sini saya konsepkan itu di foto produk di katalog Instagram itu kan Mas, saya benturkan langsung malah kaos, kemudian sarung batik dan sepatu itu Mas. Sepatu. Oh iya, jadi sarung menarik, sepatu gitu ya. Wah. Menariknya dari medsosnya itu gara-gara saya upload itu Mas. Oh, itu waktu itu berarti terjadi setelah Mas Predita resign? Setelah saya Setelah resign. Mas, Setelah resign baru akhirnya dipikirkan bener-bener ini arahnya mau kemana nih. Baru matengnya waktu itu udah jadi brand sarung serawung atau belum? Saya itu malah dulu tuh awal-awal berdiri tuh saya modeli sendiri Mas. Saya foto sendiri, saya timer gitu, saya packaging sendiri, saya marketing sendiri semua ya? Semua saya lakukan sendiri Mas, 2017 sampai 2018 itu Mas. Ya baru kita kerjasama, kita rekrut teman-teman kayak packaging, admin gitu baru 2019an sih Mas kesini. Sekarang timnya ada berapa? Berarti? Kurang lebih kalau untuk proses produksinya itu Mas ada 5 orang. 5 orang, kemudian untuk yang penjahit ada sendiri 1. Kemudian ada kalau untuk yang stay yang di store sini ada 1 orang. Kemudian yang kayak part-timean kayak buat bantu-bantu konten dan lain-lain gitu satu orang Mas. Oke. Waktu itu kenapa akhirnya mulai kepikiran kayak ini kayaknya diarahin ke anak muda, dibenturkan dengan outfit skena-skenaan gitu kan, itu mungkin kaos musik atau mungkin jaket-jaket ala anak muda dibenturin sarung pakai sepatu gitu, itu pemicunya apa waktu itu? Pemicunya juga dari apa Mas Preditanya mungkin seneng musik-musik juga gitu? Iya, bisa dibilang gitu juga sih Mas, penyuka musik-musik ya kayak band-band India aja sih Mas. Teman-teman juga sekitaran sini kan juga banyak ya Mas ya, lingkungan saya itu kan teman-teman masih muda semua, terus ya suka waktu itu masih seneng keluyuran gitulah, masih suka main-main Mas, terus saling bincang-bincang ngasih ide kayak gitu sih Mas. Terus ya kita konsepkan untuk anak muda itu makanya. Saat mulai diarahkan, makanya muncul dimunculkan brand identity sebagai sarung sarung yang beda lah, bukan sarung konvensional gitu lah, sarung dengan motif yang ramah dengan anak muda gini, langsung diterimakah atau sempat yang kok penjualannya masih susah ya, atau ada titik-titik kayak gitu nggak? Ya tetap ada Mas. Waktu awal-awal kita upload sarungan pakai sepatu itu pun ada yang komen Mas di Instagram itu, di kolom komentar itu ya. Orang masuk blast sepaton sama sarungan gitu. Itu kan mungkin dari kalangan santri kali Mas ya. Jadi ya saya terima aja Mas, tapi alhamdulillah dari sampai sekarang juga itu masih berjalan terus sih Mas. Itu masih menjadi pakeman saya Mas kalau untuk foto produk itu ya kaosan aja sama sarung sama sepatu gitu aja sih Mas. Kebanyakan sekarang kayak dari konsumennya sarung serawung sendiri itu dari mana aja Mas? Kalau untuk konsumennya Mas, untuk saat ini ya tidak bisa dipungkiri tetap masih dalam lingkup santri yang paling banyak itu nggih? Iya tetap itu sih Mas. Kalau untuk wilayah-wilayahnya juga paling kebanyakan itu Jawa Timuran Mas. Jawa Timur itu kan karena basisnya pondok pesantren ya Mas ya. Itu kita masih berpeluang lah Mas masuk ke pondok pesantren gitu. Oh gitu. Oke, mungkin saya tertarik dengan ininya sekarang mungkin bisa diceritakan alur prosesnya ketika misalkan ada orang lihat sosmednya sarung serawung atau kontennya sarung serawung itulah, terus akhirnya tertarik untuk pesen. Itu tuh yang terjadi tuh misal Mas saya mau pesen, jenengan nanti ngasihkan katalog kah atau pilihan-pilihan, maksudnya kita bisa memproses
motif yang kayak gini nih, atau imajinasi dari konsumennya bisa seliar mungkin nanti jenengan bisa tuangkan gitu, prosesnya gimana? Oh gitu ya Mas, itu kalau lebih ke custom ya Mas ya, mungkin ya. Misalkan custom Kalau gitu. untuk custom itu sendiri, kebanyakan itu dari pihak customer itu biasanya hubungin kita dulu Mas, baik ke nomor saya ataupun nomor admin. Itu biasanya Mas bisa custom motif nggak nih gitu. Tapi nanti kita tanyain dulu Mas, kita tanyain dulu minimal pemesannya berapa. Nanti kalau untuk, mohon maaf, kalau untuk 20 pieces ke bawah atau pakai belum bisa kecil itu custom. kita belum bisa Mas, karena menjadi ujung tombak sarung batik itu seperti ini Mas. Cap tembaganya Oke. gini. Ini kan minimnya kan 700.000 ke atas ini Mas. Bikin Ini satu bikin ini, satu cap ini. gini tuh. Iya. Oh. 700 ribuan ke atas. 700 ribuan. Tergantung kerumitan. Iya, kemudian ini kita baru ada masuk project Mas yang serawung. Ini namanya ya, ini dari teman-teman kebudayaan Karanganyar ini Mas, namanya Serawung Ngaji. Ini juga sama konsepnya Mas, pengen diciptain sarung tapi khusus untuk kelompok mereka. Oh, ini Serawung Ngaji namanya- itu berarti nama perkumpulannya, nama komunitasnya perkumpulannya, gitu. iya. Ini teman-teman anak-anak muda dari Karanganyar ini Mas. Oke. Memang namanya juga agak-agak nyerempet kita juga. Oh, Jadi malah pas banget sih Mas, ini kemarin kita dompleng juga malahan Mas kan, sarung Serawung X Serawung Ngaji kan juga masuk. Ini baru aja jadi kemarin Mas, nanti minggu-minggu ini akan kita mulai projectnya. Oke. Ini untuk pembuatan cap canting tembaganya ini Mas, yang paling, ini ukurannya termasuknya kecil Mas. Ini 600.000. Oh. Jadi kalau nanti pihaknya customer, nanti kita arahkan dulu Mas. Kak, kalau untuk pembuatan cantingnya nanti habisnya segini Mas. Gimana? Nanti kalau karena sana ACC ya udah kita bikinkan ini dulu. Tapi kalau mohon maaf yang pihaknya sana tidak mau kena pembuatan seperti ini, nanti ya ikut cap-cap yang sudah ada di kita Mas ya. Nanti tinggal dikombinasi, bisa setengah-setengah atau yang lain. Kalau ini gitu. kan berarti kan ini kan Serawung Ngaji ini kan nanti muncul biasanya di bawah sini ya, di belakang bawah ya, yang jadi identitas iya, biasanya itu. Mas. Tapi ini nanti dari pihaknya sana nanti minta Berulang gitu? berulang. Oh, jadi motif gitu? motif ya. Oh, iya. Dikombinasikan dengan motif-motif yang lain. Oh gitu. Iya. Jadi ya sistemnya kurang lebih gitu sih Mas. Berarti intinya kalau misalkan custom mau serumit apapun, selama memang tidak keberatan untuk Iya. customnya, pembikinan apa ini cap tembaganya ini, cap ya cantingnya bisa-bisa aja ya. Bisa aja Mas. Iya. Dan misalkan memang keberatan dengan pembuatan cap tembaga baru, ya berarti pakai yang udah ada. Iya, sudah ada Mas. Tinggal nanti dikombinasikan, dikombinasikan. mau motif gimana gitu. Berarti Biasanya, kayak iya. motif-motif yang ini kan, kalau saya kan mata awam banget ya. Iya Mas. Ini kan kayak motifnya kan ya random aja semua, tapi berarti sebenarnya terbuat dari kombinasi cap-cap yang udah ada itu. Iya benar Mas. Sudah ada tembaganya seperti ini, dan semua motif yang di sini Mas, ini istilahnya ada dua kategori Mas. Kategori yang pertama itu motif pakeman Mas. Motif pakeman. Motif pakeman itu motif-motif yang sudah ada, motif-motif warisan lah Mas. Iya. Seperti Truntung, kemudian ada Sido Mukti, ada Sido Luhur, Parang, kayak gitu. Itu motif pakeman Mas. Kemudian ada lagi motif kreasi. Motif kreasi itu yang benar-benar motif yang bikin sendiri, coret-coretan gitu sih Mas. Seperti yang ini kreasi nih Mas, itu motif kreasi Mas. Ini salah satu penjualan kita yang terlaris juga Mas. Wow. Keren banget sih emang. Gokil. Matching juga sama baju saya. Iya, matching ya Mas ya. Ini kalau setiap restock Mas, kita stok itu kita rilis di Shopee, kemudian Tokopedia gitu, langsung sold-out gitu Mas. Masih sekali bikin satu jenis motif kayak misal kayak gini ini jenengan bikin berapa pieces biasanya? Kalau untuk biar HPP-nya rendah ya Mas ya, itu kalau untuk hitung-hitungan kita sendiri, kita harus menghabiskan satu roll kain Mas. Satu apa? Satu roll kain. Satu roll kain itu kurang lebih ada 90 sampai 95 yard. Itu bisa untuk jadi berapa sarung tuh? 40 sarung. 40 sarung. Ya. Karena biar sekali jalan Mas. Yang ngecap itu juga nggak gonta-ganti motifnya ini. Karena kan ini sebelum dicapkan Mas, ini nanti kan juga harus dipanaskan juga
kurang lebih ya 5 menit sampai 10 menit Mas. Jadi nanti kalau gonta-ganti motif ya dari pengrajin nanti yang Mas kelamaan. Kalau misal saya mau bikin sarung yang custom banget, saya mau cuma ada satu aja, bisa? Nanti masuknya full tulis ya Mas. Bisa tapi berarti? Bisa. Pernah ada yang bikin kayak gitu? Ada yang pernah bikin Mas, seperti full tulis, berarti full emang tulis, ya. Saya nggak pengen dikembarin sama yang lain misalnya. Iya, saya bener. pengen satu-satunya Satu sarung, aja. saya pakai ini tok. Gitu. Gini full tulis ini. Full tulis. Ya. Oh. Berarti ini satu-satunya ya, nggak ada yang kembarin ya? Oh, oke. Kalau untuk full tulis memang pengerjaannya lama sih Mas. Kalau lebih ini Mas. Contoh full tulis. Memang dia nggak rapi Mas, jadi detail-detailnya lebih kelihatan. Kalau dia ini satu titik sama yang lain, ini nggak bisa sama Mas. Oh, karena emang manual ya ditulis. Iya, dicanting satu-satu Mas. Sampai berapa lama biasanya Mas? Kalau untuk full tulis sendiri paling cepat 1 bulan sih Mas. Paling cepat 1 bulan, 1 sampai 2 bulan Mas. Dan itu yang ngerjain berarti ya satu orang ya? Nggak bisa satu orang capek lanjutin gue Mas? Nggak bisa Mas. Bisanya bisa ya Mas, tapi nanti kan cantingan orang kan beda-beda Mas. Iya. Kalau misalkan rapi, tidak full tulis tapi istilahnya apa ya? Ya motifnya tetap perpaduan dari cap yang udah ada. Iya. Tapi saya dibikinin satu aja gitu. Nggak bisa? Bisa juga? Paling nanti kalau pengen beda ya Mas ya, pengen beda nanti dicapin sendiri, nanti dibedakan warna aja sih. Oh gitu. Seumpama contoh kalau untuk di kita Mas, kayak motif seperti ini, motif Jatayu, ini kan motif cap yang sudah ada di sarung serawung. Mas saya pengen dibikinin beda dong, biar yang pakai cuma saya saja. Ya nanti tinggal kita capkan yang bawah yang motif ini, kemudian dikombinasikan batik yang lain teruntum gitu Mas, bisa. Kalau spesial untuk Mas Galih bisa. Kalau untuk konsumen itu kita patok Mas minimal 5 Mas. Mau minimal 5. Iya. Berarti untuk custom gitu minimal 5. Minimal 5. Bisa satu Biasanya seperti ini Mas, ini seragam ini mau kita kirim ke Kediri ini Mas. Jadi dia pengen warna Milo sama hijau. Ya, jadi pengen biar beda gitu Mas, nggak ada yang dijual di Shopee kita. Iya. Satu sebenarnya aslinya kan Pekalongan. Aslinya Pekalongan Mas. Aslinya kan dekat banget sama batik ya. Iya benar. Ibu saya tuh bahkan dulunya tukang batik juga. Sempat bener. batik lah dulu. Cuman saya sendiri cukup awam banget bahkan sama batik-batik itu. Nah mungkin saya mumpung ngobrol sama Mas Pradita sekalian. Sebenarnya kain dasarannya batik itu kan putih ya? Putih polos ya? Iya. Berarti misalkan dicap itu, capnya ini tuh ditempelkan ke malam. Iya, ke malam dulu. Iya, kemudian di atas kain putih. Iya, ditempel. Iya. Jadi pola kan sesuai yang dicapin itu. Iya. Akhirnya mengering. Ya. Bagian yang kering itu kan nantinya berarti jadi tidak ikut kena warna ketika dicelup warna. Iya, dicelup gitu warna. Iya. Berarti kalau kayak gini yang dicap itu, ini kan awalnya putih nih. Awalnya putih Mas. Yang dicap itu berarti yang bagian mana? Iya. Yang warna milonya atau hijaunya? Ini kan Mas, yang ini warnanya kan gini. Ini capnya ada di sini Mas ya, yang ini. Ini kan kita cap dulu nih. Capnya kan ini, kita cap gini kan Mas. Kemudian kita warna dulu. Kita diwarna putih. Kita warna hitam. Di warna hitam. Kan kainnya kan putih. Kemudian kita cap. Bagian yang kena malam itu kan berarti tetap yang jadi putih ya. Yang putih, kemudian kita warna hitam dulu Mas. Nah, bagian yang nggak kena malam itu jadi hitam. Jadi hitam. Yang itu tahap pewarnaan yang pertama Mas. Itu namanya kelengan, hitam putih aja. Kemudian kalau pengen dikombinasikan dengan warna lain, nanti tinggal dicelup lagi warna coklat atau merah gitu ya. Jadinya seperti ini Mas. Jadi warna-warni. Kalau kayak ini deh, ini berarti itu beda lagi Mas. Itu tekniknya beda lagi. Oh beda lagi. Iya. Oh iya. Semua yang di sini tekniknya beda-beda Mas. Iya. Oh, makanya saya seperti kan bahkan definisi batik aja saya tuh baru nyantol banget tuh belum lama lah bahwa batik itu kan ternyata bukan mengacu ke polanya kan, itu tuh prosesnya kan. Proses kita nyanting kita menutupi kain dengan malamnya itu kan, itu kan batiknya tuh itu sebenarnya ya. Dan itu ada kitabnya Mas.
Ya, itu ada, saya lupa Mas, itu di Museum Radia Pustaka itu dibacakan itu ada itu. Kitab lama banget itu ada tentang istilahnya apa ya? Dalilnya kali ya. Tapi bukan dalil Mas, itu kitabnya membatik itu ada Mas. Tapi berarti yang dibatik yang ditutupin pakai malam itu kan sekali doang kan? Ketika udah dicelup warna, udah nggak di malam lagi kan? Apa masih Mas, bisa? Masih bisa. Masih bisa. Katakan dalam ini ya Mas ya, yang hitam putih kemudian nanti kita kesek dulu Mas, kita kesek nanti jadinya yang semi tulis. Jadi tingkatan batik itu paling bawah itu batik cap Mas. Paling bawah itu batik cap, karena nggak harus yang gini-gini. Iya, gitu ya. Langsung terus gitu ya. Batik cap, kemudian di atasnya batik cap kombinasi tulis, kemudian kalau yang paling atas itu batik full tulis. Ya, itu sudah menjadi kesepakatan bersama sih Mas di komunitas. Kita juga ada komunitas namanya Batik Lawasan Jogja itu Mas. Nah, itu juga pakemannya gitu Mas. Pokoknya batik yang paling bawah itu, mohon maaf, batik cap. Selain itu bukan batik, ya hanya tekstil aja yang bermotifkan motifnya batik. Jadi kalau yang kayak ibu-ibu yang gini-gini itu nyanting itu Mas. Tulis ya? Manual itu manual ya. Alatnya kan seperti enggak ada ya Mas. Iya. Ya kayak ditulis itu dicanting gitu Mas namanya. Itu bisa semi tulis, bisa full tulis kalau pakai alat seperti itu. Cantingnya itu. Terus ini berarti udah jalan Sarung Serawung udah jalan sekitar 8 tahunan Mas ya? 8 tahun ini Mas. Titik mulai diseriusinya kan berarti ketika jenengan tadi resign itu ya 2018 mulai kayak oke, saya kayaknya udah bisa nih full di usaha aja nih ya, sampai resign dari kantor akhirnya kan. Saya pernah nggak sih ngalamin selama 8 tahun ini kayak mungkin titik-titik di mana Mas Fredita ngerasa kayak, kok susah ya, kok kayaknya kangen ngantor atau gimana gitu, kayak perjalanannya ternyata tidak semulus yang dibayangkan gitu. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Pernah sih Mas. Pernah. Jadi ya kalau kayak gini sih, karena kita kan lingkupnya lingkup Islami ya Mas ya, bisa dikatakan seperti itu ya Mas. Jadi titik terendah ya Mas ya, malah mau cerita ini saya. Boleh, nggak apa-apa. Jadi malah saya itu 2 kali itu istilahnya kecolongan Mas. Kecolongan itu, mohon maaf, ada yang order sampai sekian ratus pieces, tapi nggak dibayar sampai saat ini. Sekarang loh, itu ada DP-DP-nya gitu? Ada juga? Itu malah jadi saya pembelajaran Mas. Waktu itu tuh ceritanya ada pesanan nih Mas, karena dari lembaganya terpercaya Mas, sama udah kenal beliaunya juga kan, sudah kita proses, jadi kita kirim. Tapi kalau untuk pembayarannya gitu sulit ditagih Mas. Padahal kan uang puteran saya kan awal-awal dulu itu kan ya buat muter dulu gitu terus kan Mas. Nggak bisa ditagih, ya titik saya terendah itu sih Mas. Barangnya udah dikirim semua padahal? Iya, udah dikirim Mas. Terus yang kedua sama kejadian kayak gitu juga Mas. Karena orangnya saya pikir baik kan Mas. Orangnya orang macam-macam lah, ya ternyata juga masih kebobolan. Nah itu buat pembelajaran saya sih Mas. Terus sampai saat ini ya seperti ini, kayak ini sebenarnya udah DP Mas, belum lunasi ya, belum saya kirim. Karena harus keluar kota kan Mas. Betul. Jadi akhirnya mungkin dari hal-hal kurang baik yang terjadi itu kan jenengan jadi ternyata kalau kayak gitu bisa kayak gitu. Akhirnya jadi bikin semacam SOP gitu kan. Berarti jangan gini, jangan gini. Sembari berjalan ya saya harus cari pengalaman sendiri juga pengalaman enak dan nggak enak itu. Kalau titik kayak peaknya, kayak ngerasa kayak wah udah bener nih yang saya lakukan gitu. Terjadi kapan dan apa momennya gitu? Momennya itu 5-10 Rojab sih Mas. Itu ada salah satu pondok pesantren itu setiap tahun itu repeat order itu terus Mas. Tuh, jadi kita sejenis maklon aja ya Mas. Dari pihak sana
minta tolong kita yang proseskan sekian pieces, kemudian tanggal itu juga harus kirim Mas. Jadi sudah menjadi agenda tahunan. Tahunan, itu udah rutin berarti untuk ya, tiap tahun angkatan ya, untuk angkatan pondok pesantren itu. Itu sampai akhirnya punya customer dari lingkup pondok pesantren gitu, nyampainya ke sana gimana Mas? Apa emang murni jenengan promosi di sosmed aja atau ada penawaran-penawaran masuk ke ponpesnya atau gimana? Saya juga kurang tahu ya Mas ya, kenapa mereka sudah tahu sarung tahu-tahu datang aja gitu. Datang gitu. Oh, iya. Padahal kalau kita sendiri juga kita marketing juga door to door ke pondok pesantren, tapi ya mohon maaf cuma lingkungan Solo, Karanganyar, Sragen gitu aja sih Mas. Tapi yang sampai yang jauh-jauh Jawa Timuran itu kebanyakan itu malah dari pengurusnya juga bisa, kemudian dari santrinya juga bisa Mas. Kadang cuma check out satu dulu di Shopee atau beli di admin kami cuma satu pieces, kemudian dinaikkan ke pengurus atau tahu dari keluarga besarnya pondok pesantren tahu kok itu pakai sarungnya kok unik atau bagus gitu, baru ngubungin kita, itu ada Mas. Jadi nggak semata-mata kita door to door ke sana juga enggak Mas. Yang sekarang rutin itu malah jenengan belum pernah ke sana sebelumnya, belum pernah. Iya, sebelumnya belum pernah Mas. Belum pernah, tapi datang aja gitu. Sudah itu ada agenda tahunan itu. Kemarin terakhir juga saya sowan ke sana Mas. Oh. Ke pondok pesantren itu. Yeah. Ini sejauh ini emang produknya sarung aja atau ada kayak kemeja atau apa ya, gitu? Kalau kita sendiri untuk konsennya memang ke sarung sih sarung. Mas, tapi tidak menutup kemungkinan. Kemarin terakhir juga ada project bahan Mas. Jadi untuk travel itu juga masuknya ke kita. Jadi cuma bahan kain gitu aja nanti dijadikan outer pihaknya. Oh, tapi dari jenengan menyerahkan dalam bentuk kain atau cuma kain aja. Kain aja. Cuma kain aja. Sana proses lagi untuk jadi outer gitu. Ya. Itu kemudian sama shawl sih Mas. Shawl tapi itu nggak terlalu banter juga, maksudnya cuma buat untuk selingan aja. Iya. Yeah. Kalau kedepannya, apakah memang akan tetap fokus di sarung atau nantinya mau bikin lini lagi, mungkin ada ini ada sarung serawung, nanti ada kemeja apa gitu, masih satu batik cuman mencar-mencar gitu, apa tetap di sarung aja tapi nanti dibikin apa lagi gitu Mas? Kalau untuk saat ini ya Mas ya, lebih nikmati untuk bikin sarung. Tapi untuk kedepannya itu ya pengennya punya kayak outlet sendiri di tengah kota atau kalau nggak di pinggir jalan raya gitu ya. Tapi koleksinya kita lengkap gitu loh Mas. Tapi semua kita branding sarung serawung gitu sih Mas. Kepengenan saya antara koko atau kalau enggak ya kaos, kemudian ada kemeja gitu, pengen sih Mas kedepannya. Kalau sarung serawung ini kan dari namanya kan kita bisa bayangin serawung itu kan apa ya, kayak bincang-bincang nongkrong gitu-gitu ya. Ngumpul-ngumpul gitu lah sarung serawung. Mungkin kan kalau saya bisa meraba-raba sedikit filosofinya adalah sarung yang tidak hanya dijadikan untuk sebagai apa namanya identitas agama untuk sholat ibadah segala macam, tapi juga untuk ya berserawung, untuk mengumpul gitu ya. Apakah benar atau ada yang mau ditambahkan? Iya benar Mas. Kalau untuk sarung serawung itu sarung itu kan sarung kata umum kan Mas. Kalau untuk serawung sendiri itu kan kata resapan ya Mas, dari bahasa Jawa. Serawung itu sendiri artinya kan kita berkomunikasi, kita ngobrol-ngobrol. Istilahnya kalau di desa kita nongkrong lah Mas. Nah itu serawung itu kan berkumpul gitu Mas. Jadi pengennya kita itu sarung serawung itu kita kumpul-kumpul itu pakai sarung gitu Mas. Sarung, iya. Kalau untuk channel penjualan sarung serawung sendiri, terutama untuk apa namanya produk-produk yang emang beneran brandnya dari sarung serawung, bukan produk maklunnya. Jenengan ada channel apa aja? Pernah ada itu nggak sih kayak mungkin collab sama mungkin brand clothing Solo dan sekitarnya atau apa gitu? Kalau untuk kolaborasi sesama brand clothing gitu belum masuk. Belum masuk. Hanya saja kalau untuk kerjasama paling malah di event aja sih Mas. Oh, di event. Ya, event kayak tahun kemarin itu sama dari kalau nggak salah juga dinas dari Solo juga Mas, pas hari batik itu kita dikolaborasikan. Jadi malah lebih ke acaranya Mas, buat acara gitu.
Kalau untuk kolaborasi brand saat ini belum, Mas. Soalnya lucu juga, maksudnya unik gitu. Iya. Kita kan kalau Mas Freddy tak inget pernah ada band dulu apa namanya yang pakai sarung tuh. Band yang pakai sarung 5 Minute. Yang... Oh, 5 Minute, iya. lu tahu nggak? 5 Minute kan dulu pakai sarung manggungnya. Oh, 5 Minute itu malah 5 Minute pakai sarung dulu. Ada masanya dia pakai sarung. Maksudnya misalkan barangkali di skena-skena musik-musik solo sekitar band-band indie gitu, sarungnya, "Yo, di gua sarung," gitu kan. Kan menarik juga. Ya walaupun mungkin apa ya, untuk akhirnya jadi outfit nongkrong banget yang di kafe mana sarungan kan mungkin masih aneh lah ya, masih aneh. Cuman kan untuk untuk lucu-lucuan atau untuk sekedar photoshoot gitu-gitu kan menarik tuh kayaknya. Itu kan band temen itu juga ada kan, Mas, namanya itu malah band hardcore juga di Sukoharjo Karanganyar, itu namanya Gendar Pecel itu. Vokalisnya itu kan namanya Mas Panji, itu juga malah pakainya sarung ini juga, Mas. Oh iya. Itu juga sama itu, band-bandan tapi pakai sarung itu. Iya, menarik sih. Oke, terakhir mungkin saya pengen apa ya, sebenarnya ya kalau dari kasat mata kan udah kelihatan sih ya, maksudnya kayak sarung serawung ini di mata saya terutama ya, maksudnya kan agak mencolok dari sisi warna-warnanya, dari motif-motifnya. Kalau dari Mas Pradita sendiri sebenarnya kalau ditanya apa sih keunggulannya sarung serawung dibandingkan apa produk-produk sarung pada umumnya gitu yang ditawarkan tuh apa? Yang ditawarkan. Ya, kalau untuk yang ditawarkan sendiri, Mas, kita kualitasnya, Mas. Jadi kualitas kita sendiri, insya Allah untuk kain kita pakai yang premium juga, Mas. Kita pakai katun Sunforest 40S, ciri-cirinya kan ada garis 2 di bawahnya ini, Mas. Ini, kemudian kalau untuk kami sendiri, Mas, batik halusan. Jadi kalau untuk batik halusan itu 1 kali kena malam, kemudian juga 1 kayak stempel gitu, Mas. Jadi nggak loncat 1 cap kemudian di kain 1, 2, 3 itu enggak. Jadi untuk persenan tembusnya kita tembus banget, Mas. Gini. Jadi dibolak-balik sama kalau untuk batik kami. Gini, oh Mas. Iya enggak. Yeah. Biasanya kan kalau kebalik itu warnanya agak beda, ada yang gitu agak pudar, kemudian ada yang apalagi yang mohon maaf yang printing itu kan yang sebaliknya kan pasti putih, Mas. Tapi kalau untuk produk kita sendiri kita jamin sih, Mas, kualitasnya sama asli batik capnya. Ini bagus buat teman-teman mungkin yang sering kalau pergi-pergi sering buru-buru, jadi kan pakai wah ternyata kuali gitu. Kalau ini kuali nggak apa-apa, kuali aman tetap itu. Tapi nggak aman kalau ada gambarnya, Mas, atau kalau nggak ada coraknya. Seperti yang dipakai Mas Galih ini kan ada Hanuman ini. Oh, ada Hanuman ya? Nanti jadi ke kanan nanti, Mas. Oh. Ini kan nunjuknya ke kanan, nanti nunjuknya beda. Oh iya. Oke, terakhir banget, Mas, mungkin bisa dipromosikan aja, mungkin barangkali ada teman-teman kita yang nonton atau mungkin dari apa namanya rekan-rekan dinas yang lain lagi nyari batik sarung gitu. Banyak, Mas, soalnya Mas di dinas Prof Jateng itu sekarang kalau Jumat itu pakainya batik. Oh iya. Barangkali nanti videonya ditonton ada orang lebih, aduh saya mau pakai sarung, beli di mana? Beli sarung serawung, kira-kira monggo bisa dipromosikan. Bisa beli di mana? Mungkin disebutkan juga akun Instagramnya, akun Shopee-nya gitu. Siap, Mas. Ini sampai ke Pak Gubernur ya, Mas? Insya Allah sampai, Pak. Pak Gub, dibantu Pak Gub. Dibantu ya, Pak. Barangkali ada pengadaan sarung. Amin. Jadi Mas Galih matur nuwun. Untuk teman-teman yang mungkin masih bingung ini setiap hari Jumat mau dipakai apa sarungnya, mau beli di mana, mungkin bisa langsung ke kita nih, ada sarung serawung, nanti bisa dicek di Instagram kami, Mas, ada di sarung serawung, Shopee juga ada. Nanti untuk link pembelian ada di bio Instagram kami. Sarung serawung, Mas. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Pradita atas waktunya, sharing-sharingnya. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton bisa mengambil manfaat lah dari perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih Sobat Koperasi UKM yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa support terus channel YouTube Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah. Komen juga, like video-videonya, share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, saya Galih pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.